Ibu? Jam 11 ya. Berarti jadi sampai jam 12 ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat gabus jangan bertele. Jalan-jalan ke Bali mau tak lupa beri kerupuk dan tikar. Ceramah jangan lama-lama moto sudah ngantuk dan lapar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Saya berkunjung di makam Imam Syafi'i, satu titik air mata saya. Imam Syafi'i panggil lagi saya tahun 2025. Alhamdulillah seminggu yang lalu saya
bersama dengan makam Imam Syafi'i. Amin Allahumma. Saya doakan yang hadir di sini insya Allah bisa umroh, bisa haji. Amin. Sugih beras, sugih pari. Amin. Ini tambah banyak. Amin. Istrinya nambah 10, bapak-bapaknya. Amin. Atau mbok awas kan benar. Di Ciwirate ya habis ya. Mudah-mudahan rezekinya banyak ya. Sehat walafiat. Bisa dipanggil umroh dan haji oleh Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal Bu. Rezeki itu enggak ada yang tahu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Kucing, ayam, binatang, termasuk manusia yang diciptakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani dalam keadaan yang sempurna, Bu. Pasti dijamin rezekinya oleh Gusti Allah. Maka nggak usah takut. Allah tahu mustaqarra wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Semua dicatat oleh Allah dalam kitab namanya Lauhul Mahfuz. Hari ini Pak Kades naik pangkat dari camat. Amin. Hari ini yang jadi kepala sekolah jadi pejabat. Amin. Yang hari ini penghasilannya 100 juta besok 2 miliar. Amin. Yang hari ini sakit besok sembuh. Amin. Yang hari ini anaknya nakal-nakal besok dari anak soleh-solehan. Amin. Dicatat oleh Allah. Di sini kita kumpul juga dicatat oleh Gusti dalam namanya kitab Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan yang hadir pada ini selamat Allah. Amin. Diberikan hati yang komplit salim. Amin. Yang diberikan keberkahan hidup bahagia selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma ya Rabbal ya Rabbal. Kayaknya kurang mantap. Saya lupa. Bu, kalau nggak ada tukang operator nggak sukses acara kita. Mau mulai ngoceh harian kalau nggak diberi uangnya lah. Nggak berhasil. Harus apa betul? Gini apa gini? Ya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya nggak semangat. Ini pasti banyak mikir utang ya. Ada utang Shopee, ada Shopee mana guys? Ada ya. Lazada ada ya. COD ada COD. Waduh, ya. Mikir utang jilbab, utang peci, utang baju, pokoknya banyak utang ya. Saya doakan yang jasa lampu, insyaallah utangnya dilunasi Allah. Amin. Jadi tambah akeh. Amin. Dunia tambah banyak. Amin. Sehat selalu. Amin. Sukses. Amin. Amin. Allahumma amin. Tukang bubur naik haji tolong jawab salam itu sekali lagi ya. Salam itu doa. Salam itu doa Bapak Ibu. Kata baginda Rasulullah SAW, sepelit-pelit umatku adalah orang yang tak mau jawab salam, alias pelit medikil sundul langit. Wong pelit disebut dengan getah basah. Ibu tahu getah basah? Tahu nggak ada ini? Ketua MU? Getah basah itu kalau dideres nggak keluar getahnya, alias pelit. Ya, kalau wong pelit tangannya gegem,
Fungsinya apa? Kamu berapa? Ya. Maka spirit umatku adalah orang yang tak mengucap salam. Karena apa? Orang yang salam itu perbedaan antara umat Islam dengan umat yang lainnya. Oke, maka tukang bubur naik haji, tolong jawab salamku sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil istiqamah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Fi hadisil qudsi laulaka ya Muhammad lima khalaqtal aflaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Kenapa? Yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Ikhlas, kemudian yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Ikhlas, Pak Haji Abbas dan seluruh staf-stafnya yang insyaallah dimuliakan Allah, Ketua Masjid. Kemudian yang kami hormati ada Pak Kades, Pak Aziz, sarjana hukum, ya, yang insyaallah bisa menjaga keamanan, bisa memakmurkan rakyatnya di kampung Margo Mulyo, Sumber Mulyo, Sumber Jaya, mesin dina memotong kambing Pak Kades ya, Sumber Jaya, bukan Margo Mulyo. Ampun Bu, Pak, kalau ini baru pertama mau ini. Kalau jalur dulu Gundul, Pulau Kemaru, Pulau Manggaraya, jalur apa itu? 51, 52 itu modal itu diajak Pak Itno, Pak Imam Seyitno. Alhamdulillah tertanggung ini. Kemudian saya selalu Pak Itno, semua ibu yang hadir pada hari ini ikuti kami, dan ini kami mudah-mudahan beliau diangkat jabatannya, amin. Panjang umur, walafiat, bisa umroh, bisa haji, dan insya Allah diberikan kesehatan selalu, amin. Allahumma. Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumber Magelang, ya, beserta jajarannya Banser, Ansor, Fatayat, ya, Muslimat, ya, Banser, kemudian apa lagi? Ada LPP, LTNNU dan sebagainya yang ada pada hari ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu semuanya, jamaah Yasin, Tahlil, jamaah Manakib, jamaah Ngerumpi, jamaah Rasan-Rasan, dan jamaah-jamaah yang lainnya yang bisa kami sebutkan satu persatu.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya tidak kami sebut tidak berarti kami tidak menghormati Bapak Ibu, tapi mungkin kealfaan kami selaku manusia biasa. Mohon dimaafkan. Seluruh hadirin hadirat ya, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena kita semua diberikan kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga hari ini Bapak Ibu Yaumul Sabti, hari Sabtu kita bisa berkumpul di majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana kita bersama-sama bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad yang saat itu pemerintah Indonesia memberikan hari libur tanggal 7 September kalau nggak salah nih. Ini sudah tanggal berapa? 20. Walaupun terlambat tapi masih cinta dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Bapak Ibu bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa Bapak Ibu, ketika kita mengumandangkan ya Nabi salam alaika, sungguh luar biasa Bapak Ibu penderitaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun kita yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah, cinta kita ada gerbek maulid, ada namanya, ada apa nih namanya, ada duit, ada telur, ada apa, dipajang untuk memeriahkan peringatan maulid. Karena ini adalah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hari ini kita semua nanti diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Syukur kita Bapak Ibu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah, diberikan mata bisa melihat, diberikan kaki bisa berjalan, diberikan tangan bisa memegang sesuatu, diberikan mulut bisa bicara. Kita hadir di majelis maulid mas karena masih banyak orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tatkala Tuhan makluman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan aku tambahkan nikmat, dan barang siapa yang kufur akan aku berikan azab yang sangat pedih. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, Allah tidak butuh sholat kita Bu. Bapak, Allah tidak butuh zikir kita. Yang butuh itu adalah kita sebagai Abdullah. Maka kemarin Bu, saya pernah zikir di Surabaya itu ada namanya zikir Bu. Di situ disebutkan zikirnya unik Pak. Ya, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Coba ikuti Bu ya. 1, 2, 3. Ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Apa artinya Bu? Ana itu bil makna saya, Abdullah itu ada Abdul bil makna hamba. Aku adalah hamba. Bu, aku adalah hamba. Ada orang yang ngaku hambanya Allah, ada orang yang icah-icah dari hambanya Allah. Maka ada Bu anak zikir, anak. Saya biasa zikir kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang jukit-jukit dari kanan kiri ya, ada yang agak kiri kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang depan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan ditambahi tangan goyang-goyang, la ilaha illallah, la, tak boleh. Ya, walaupun itu cinta, zikirnya semangat, tapi jangan ditambah jukit-jukit loh. Ya, nanti dikira oleh orang-orang luar sana itu aneh-aneh gitu kan. Ya. Maka makna anak Abdullah, saya adalah hamba Allah. Oke? Kita nggak sadar Bu. Ada orang yang ngaku, dia ngaku hambanya Allah, tapi tidak pernah taat kepada Allah. Ngaku dirinya cinta dengan Allah, tapi hatinya qalbun maitun,
Apa teko? Hadir. Hadir. Ya biasanya nggak pernah hadir. Disuruh sumbangan oleh Pak RW, Pak RT nggak pernah hadir. Gawenya merepet, ngakui tetangga beli TV, barangnya penting. Tetangga beli mobil, masuk rumah sakit, tetangga naik haji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya penyakit SMS, seneng yang menengah orang susah melihat orang. Biasanya tenaga beli emas baik ribut. Dari mana duitnya? Nuyul atau pesugihan? Padahal Pak Kades yo sapinya akeh. Apa itu? Kelakuannya banyak. Karetnya hektaran. Yo aja beli emas 10 kilo tangannya. Sampai muat-muat gitu. Apalagi kalau pas acara apa Pak itu gitu, Pak Kades, acara antena yo. Masya Allah kalau antena. Pecahnya tempel kanan dulu ya. Pakai listrik merah bela. Apalagi pakai sidu dikasih air gede kayak sehari ini. Jalannya maju mundur ya. Apa itu namanya? Kaos kakinya atau sepatunya tinggi. Jadi cantiknya ini bedaknya tebel. Bedaknya yang paling bagus wajah ya. Beda tahu di sini apa bedaknya yang paling bagus. Walaupun banyak yang pakai tepung ya. Tempel kaki. Cantik Bu. Sampai kalau kita kondangan, kita di acara antena, istrinya suaminya nggak cilen Bu, kalau pelembangnya nggak ketahuan ini istriku atau istri pejabat. Cantik, pakai gelang, pakai cincin, kanan kiri lenteng, padahal imitasi. Ada orang yang seperti itu. Ada orangnya. Kita kuning biasanya. Betul boleh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hamba Allah, hadir sini karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur Bu, tuang syukur itu untuk dirinya sendiri. Walaqad ataina Luqman hikmatan an syukurillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika Luqman ditanya oleh Allah, sesungguhnya orang yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Andai kantong darah sini Sumber Jaya nggak beriman kepada Allah, Masjid Adzan hayya 'alas shalah, dijawab laju dah. Ya sholat dewean, imam dewean, azan dewean, zikir dewean, nggak butuh Allah dengan kita, nggak butuh. Sorry. Tapi yang butuh itu adalah kita kepada Allah. Karena apa? Kita ini dikasih nyawa oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Maka kata Ibu, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Andaikan orang jaga sini tidak beriman kepada Allah, tidak sholat, tidak meramaikan masjid, tapi sayang masjid enggak diramaikan. Kenapa? Karena ketika di masjid dikumandangkan azan, tangan Allah itu melambai-lambai Bu. Bahkan kalau masjidnya Nahdlatul Ulama Bu, saya kebetulan wakil Katib Suriah PWNU, wakilnya Gus Sarif itu Suriah kok, Katib Suriah, saya wakil Katib 1. Jadi ketika di masjidnya NU itu ada beduk Bu, ada beduk sekarang Pak Ades? Ada lagi? Kasih Pak. Tong kentongan ya. Tong. Wahai warga daerah Madu Mulyo nih Pak. Sumber Jaya terus tambah Jaya nih. Daerah Sumber Jaya tong kosong masjid duk. Undang sholat. Sholat tapi masjidnya kosong. Innama ya'muru masajidallahi man
kiai, katanya ustaz, tapi akan nggak pernah ke masjid. Berarti dipertanyakan ustadz, dipertanyakan kiai ini. Tapi di sini rame. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Ya jangan setiap tahun peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan apalagi itu hari besar Islam, tapi diperingati tiap tahun penuh, masjidnya banyak yang kosong. Berarti kita belum innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mudah-mudahan sehabis pengajian ini Masjid Nurul Ikhlas tambah makmur, amin. Tambah maju, amin. Bukan maju jamaahnya tapi tambah maju akeh jamaahnya, amin Allahumma ya Rabbal. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan berhadirat kita Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selawatnya tercurah pada keluarga beliau, pada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khassa bil fadilah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya
santai. Mudah-mudahan barokah amin Allahumma. Jadi sekolah terus sekolah. Kalau orang mau ini sekolah, ya. Sekolah, ya sekolah maksudnya, bukan sekolah. Jadi saya tinggal di Talangjani, itu dekat Pak Imam Suyitno di Talangjani di pesantren Sultan Mahmud Badarudin. Ada situ ada RA, ada SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi yang ada kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, ada 4 fakultas, tarbiyah, ada syariah, dakwah, psikologi dan ekonomi bisnis. Ini untuk kami tentunya. Sudah baru 2 tahun, izinnya sudah keluar semua, akreditasi B semua, alhamdulillah. Kemudian ada pesantren di Kampung Serang, namanya pesantren As-Sunnah wal Jamaah. Baru kita buat 4 tahun. Kemudian ada pondok lagi di daerah Muara Inim, di daerah Payabakal, namanya pesantren Al-Jailani. Dikasih orang semua. Tanah disodorkan, sertifikat diantar orang, disuruh bangun pesantren, dikasih, hibah, ada yang wakaf dan sebagainya. Kenapa? Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tak disangka. Dan kita juga ada umroh haji, ya. Tadi itu tak bawa brosur umroh, ketinggalan di mobilnya Pak di Imam Suyitno, ya. Nanti yang mau ikut umroh haji tak berarti mudah-mudahan bisa berangkat. Amin Allahumma. Yang jamaahnya banyak dapat 20 berangkat gratis 1, kan gitu kan? Ya, jadi nanti kalau mau umroh, gini aja sekarang Bu, Ustaz, haji ini lama. Memang kalau haji lama, tapi kalau kita ngantri, insya Allah akan dapat di umroh itu Bu, bisa setiap 2 minggu sekali bisa. Ini Pak Kades, Ibu boleh sedekah umroh nanti. Amin Allahumma. Gak punya duit dan minta dengan Allah, maka wiridnya biar banyak duit, tiap malam bila sajadah apa Bapak Ibu? Ya duit, ya fulus, ya kopi, ya rokok, ya duit, ya fulus, ya kopi. Ikuti ya, 1, 2, 3. Biar umroh ya, ayo. Tak kasih orang nih. 1, 2, 3. Ya duit, iya kopi, lagi ya duit, iya kopi, iya duit, ya fulus, iya kopi, diamal desa sekali tiap malam. Lo tenang lagi, jadi guyu. Bapak Ibu harus yakin Pak Bu, yakin. Kalau nggak yakin nggak usah. Hidup itu harus ada keyakinan. Pesantren Sultan Mahmud Badarudin itu Bu, dulu mati, nggak ada santrinya. Saya riyadhah ketemu dengan Mbah Halwani, guru saya Mbah Halwani, termasuk ketua NU Hendra itu guru Mbah Halwani, guru saya juga. Torekoh Qadariyah Naksabandiyah. Saya ditalkin Mbah Halwani, ketua Jerman NU Sumsel Kemista mau talkin saya. Mbah Halwani ngomong, nggak usah. Saya ngerti jangan kamu, saya yang ngerti. Maka zikirnya tiap malam ya la ilaha illallah. Kita baik boleh ya sudah zikir Allah 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 ya ini ya kopi ya terus ya Allah ya ini ya kopi ya terus insyaallah amalkan 40 hari 40 malam, insyaallah doa kita dijabah oleh Allah. Kalau Bapak Ibu nggak berhasil, datangi ke pondok saya. Kalau 40 hari ya duit, ya kopi, ya fulus, ya rokok, tidak berhasil umroh, datangi pesantren saya. Ibu boleh rame-rame. Jangan lagi, ya duit, ya kopi, ya fulus, ya rokok. Amin Allahumma. Ya Allah. Saya kasih aman. Saya amalkan ya. Azaz hukum dijawab kopi itu. Azaz hukum. Azaz hukum. Al-Fatihah. Iya, ya nanti nih, insyaallah bisa umroh selesai. Kepingin saya nanti bulan yang akan datang yang umroh 100 orang. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memperingati peringatan Maulid. Kenapa harus kita peringati?
itu mengada atau sesat. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan dunia ini tertolak. Kullu bid'atin dhalalah wa dhilalatin minan nar. Yang bid'ah itu sesat, yang sesat masuk. Apa dalil yang membolehkan kita peringatan Maulid Nabi besar? Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah peringatan Maulid Nabi? Karena Rasulullah masih hidup. Tetapi setiap hari Senin yaumul fihi, beliau berpuasa yaumul isnin. Setiap hari Senin berpuasa di hari Senin. Bahkan hadirin, ada percakapan antara Nabi Hud dengan Nabi Daud dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabbi, as'al ya Rabb ya dzal jalali wal ikram." Ya Tuhanku, aku mau tanya kepada Engkau ya Tuhan. Apa itu ya Nabi Daud? Dalam kitab An-Nur ya, karangan Syekh Az-Zadili. Di situ Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, nikmat apa yang paling kecil di antara nikmat-nikmat yang kau berikan kepada hamba?" Nabi Daud bertanya kepada Allah, kemudian Allah menjawab, "Ya Nabi Daud, nikmat yang paling kecil ku berikan kepada umatku, kepada hambaku adalah bisa bernafasku." Nafas ini kata Allah adalah nikmat yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu. Bayangkan berapa miliar yang kita keluarkan untuk bisa bernafas, Bu? Berapa persen, Bu? Berapa miliar, Bu? 1 miliar. Bahkan kalau kita semua tak bisa bernafas alias inna lillahi wa inna ilaihi mati, meninggal dunia. Nikmat yang paling kecil, Bu. Padahal nafas ini nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia. Tapi Allah ngomong dengan Nabi Daud, ini nikmat yang paling kecil ya Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud bertanya, kalau mau berikan nikmat paling kecil, menghirup nafas di dunia ini ya Allah, terus apa ya Allah nikmat yang paling besar kau berikan kepada umatku? Ya Nabi Daud, nikmat yang paling besar ku berikan kepada umatku adalah ya atas kelahiran Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad lima khalaqta aflaq. Andaikan tidak aku ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku ciptakan dunia ini. Ya Allah, andaikan tidak diciptakan Nabi Muhammad, ternyata Allah tidak menciptakan dunia ini. Ternyata Allah cinta dengan Nabi Muhammad karena ketika Nabi Adam di surganya Allah, Bu, ada tulisan La ilaha illallah. Di sampingnya Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapa nama di sampingmu ya Allah? Muhammadur Rasulullah. Nanti ada Nabi yang penutup Nabi, Khotamun Nabiin, Khotam Yahtimu Khotim, penutup Nabi. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar nikmat yang diberikan Allah. Maka Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 58. Oke. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan bi fadlillahi, karena karunia-Nya, karena rahmatnya, fa bidzalika, oleh karena itu falyafrahu, bergembiralah, wa khairum mimma yajma'un, karena rahmat
dan keutamaan itu adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Maka hari ini Bapak Ibu, kita murid Nabi besar ini adalah nikmat yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad kita peringati Bu setiap tahun. Tapi jangan sampai setiap tahun kita peringati, kita tidak pernah mencontoh akhlak Nabi Muhammad, tidak pernah ikut sunnah Nabi Muhammad, tidak pernah hadir kepada Nabi Muhammad. Hatinya banyak tertutup menjadi hati-hati yang kolbun, hati tertutup di hadapan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan Isra Maulid Nabi ini adalah bid'ah, dipertanyakan orangnya. Kenapa falyafrahu Isra, bergembira karena hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Bapak Ibu punya calon cucu, mantunya hamil 9 bulan 9 hari, melahirkan Pak. Dikabari oleh tetangganya, Pak, cucumu lahir. Kalau neneknya itu sehat, waras, senang Pak ya. Alhamdulillah, cucumu lahir. Lanang apa cewek? Pastinya ini seperti ini Bu. Tapi kalau ada neneknya, kakeknya, tetangganya, saudaranya, ponakannya melahirkan, Mang, cucumu lahir. Alah, ini palak baik, nambah ibu jajan baik. Berarti dipertanyakan kewarasan nenek atau mamang. Ibu ya, dipertanyakan berarti dia nggak waras. Kalau ada orang yang tidak cinta dengan peringatan Maulid, dipertanyakan Maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dasarnya Maulid diperkirakan dakwah. Karena apa? Wong Nabi hadir kok. Wong Allah saja bergembira, nyuruh bergembira. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah. Ya, karena karunia keutamaannya maka hadirnya Nabi Muhammad, kamu bergembira, itu lebih baik dari yang kamu kerjakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diputus untuk menyempurnakan alam semesta. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tapi Bapak Ibu yang jadi pertanyaannya, Bu, Bapak, masih banyak orang-orang yang mengikuti peringatan Maulid Nabi ini tidak mengikuti sunnahnya. Waktunya sholat tidak mau sholat, waktunya zakat tidak mau zakat, wisuknya tidak mau haji. Ya, kalau pengajian ramai penuh, tapi kalau sholat kirian. Ya. Bahkan karena mau ikut sunnah Nabi, ikut sunnahnya Siti Khadijah, Siti Aisyah, ibu-ibunya masih melawan dengan suaminya. Betul atau salah? Ya, tapi dari sini jangan yang dia dengan suami, ya pulang bekerja, suaminya mau balik, assalamualaikum, kalaupun jangan cantik, tapi kalau di rumah ya Allah seperti dulu orang jahul-jahul, tempel koyok kanan kiri, kasih minyak vakum, renason, bajunya ngetril, ya bapaknya balik, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, bikin kopi, kopi gula mahal. Makanya hadirin, neraka itu penuh dengan ibu-ibu. Tak bilang Pak ya. Ada cewek-cewek nih. Di pengajian cantik, di rumah juga cantik. Enggak apa-apa lagi-lagi minyak yang wangi dikit kok. Minyak apa itu yang semprot yang bagus itu. Kata Pak, itu ada sih. Karena neraka penuh dengan ibu-ibu, hati-hati Bu. Karena ibu-ibu itu asal katanya dari Hawa, mulutnya enggak simpem. Cewek ditanya Pak Aziz mau kemana? Mau beli cabai gula mahal ke presiden, ke bupati, gara-gara pejabat. Nah, ditanya mau kemana? Jawabannya ngalor nih. Maka neraka
Nah, jangan sampai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita peringati hadirin, kita ini tidak pernah mencontoh Nabi. Tujuan kita Bapak Ibu adalah untuk mencontoh Nabi, untuk beramal soleh. Tujuan kita ini beramal soleh. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang dipanjangkan umur oleh Allah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bagus amalnya, sholat, zikir, sedekah, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang madrasah diniyah, TKTPA, bantu yang tidak mampu, itu amal soleh. Jangan sampai wa syarrun nas man tala umruhu, seelek-eleke manusia, sejelek-jeleknya manusia itu man tala umruhu, dipanjangkan umur oleh Allah, wa su'u amaluhu, jelek amalnya. Selalu seuzon dengan tetangga, masalah tanah ribut, masalah warisan ribut, masalah duit jangan sampai. Tujuan kita di sini adalah mencari amal soleh. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Hidup bahagia dunia, celaka di akhirat. Tanya, hidupnya sukses, mobilnya bagus, sportun, ya, apalagi mobilnya Pajero ras, tapi hidupnya nanti celaka di hadapan Allah. Yang kedua, ada orang yang hidupnya celaka dunia, sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia yang gak celaka, gak sukses, gak punya makan susah, tapi di hadapan Allah dimuliakan Allah Subhanahu. Ada orang yang ketiga, Bu, sa'idun sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia yang celaka, akhiratnya juga celaka. Yang terakhir yang kita inginkan apa? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Maka Bapak Ibu, umur itu dikasih Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad 63 tahun. Sing umurnya lebih 63 tahun itu berarti dikasih diskon oleh Allah. Hati-hati, sing rambutnya warna putih. Warna putih. Jalannya mundur-mundur, makannya bubur, bentar lagi masuk. Yang rambut putih hati-hati. Ya hati-hati, tapi tidak di sini mas saya. Tempat lain, salam Jambi ya. Kenapa Bu? Rambut putih itu pertanda akan dikasih tanda oleh Allah Subhanahu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, man amila sholihan min dzakari wal unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia akan dibalas Allah yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Maka hadirin man amila sholihan, beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman kepada Allah akan diberikan kehidupan bahagia oleh Allah. Nah, tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia itu Bapak Ibu ada 4. Catat ini. Sembari kita peringatan Maulid, ada tersirat dan tersurat dalam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Maulid agar kita apa? Tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia itu Bu, Pak, ada 4. Yang pertama, diberikan Allah rezeki yang halal. Yang halal. Tahu halal? Jangan ngomong Pak, yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi halal. Bahkan ada yang ngomong haram halal hantam. Ya, haram halal rezeki yang halal. Maka kita untuk berisiko halal wajibun, mencari rezeki yang halal itu wajib. Anak kita menjadi anak yang soleh karena rezeki dari orang tua yang halal. Bahkan orang-orang
dia bisa umroh, bisa haji, bisa jadikan anaknya polisi, bisa jadikan anaknya tentara, jadi anaknya pejabat-pejabat yang soleh dan soleh. Amin Allahumma ya Rabbal. Maka cari rezeki yang halal. Kalau bapak ibu ke pasar beli ayam, ada orang motong ayam itu dilihat baca bismillah tidak dia. Oh tidak baca bismillah jangan dibeli itu. Karena kalau itu jadi haram, dikasih anak makan anak istri menjadi keras. Sehingga apa? Anak ini melawan dengan orang. Maka di Sulaiman Yahud di daerah Turki itu ada pesantren namanya, anak-anak kita dikirimkan untuk mengirim hafalan Quran. Yang hafal Quran itu, yang masak itu, setiap keluar masak, saya pernah mengunjungi di Turki, Usmania, itu ketika ada orang yang mencari ayam itu lihat siapa yang menyembelih. Ya, sampai segitu loh. Kan benar orang-orang yang menghafal Quran di Sulaimannya itu hafal Quran betul-betul hafal Quran. Ditanya Quran yang hafal, ditanya artinya bisa. Kenapa? Orang yang masak di dapur itu melihat di mana dia motong ayamnya, baca bismillah tidak. Yang jualan sayur itu sholat atau tidak. Yang jualan apa itu berambang bawang putih bawang merah sholat atau tidak. Makanya carilah rezeki yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kehidupan bapak itu bahagia, yang kedua harus bersifat qanaah. Apa qanaah? Istiqomah. Qanaah. Kalau hari ini sholat 2 rakaat, 2 hari 2 rakaat. Malah sekarang aneh bu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak sholat. Sholat duhanya 12 rakaat. Aduh. Saya tanya ada jamaah, Mas, kenapa sholat duha 2 rakaat, 12 rakaat? Aku pengen kaya. Betul. Duha, tahajud, apalagi baca waqiah setiap duha 3 kali waqiah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan meninggalkan sholat wajib. Kita ini kadang-kadang sunnah ikut, wajib ditinggalkan. Kan aneh kan itu. Kalau sholat 2 rakaat, 2 hari 2 rakaat terus. Kalau tahajud 4 rakaat, 4 rakaat terus. Kalau zikir hari ini 1000, besok 1000. Jangan hari ini 100.000, besok 5. Itu yang kan. Makanya kalau orang-orang yang ubah ada namanya Jerman tadi. Saya ketemu Jerman juga kemarin di wilayah. Orang Jerman juga hari ini zikir 100 kali. Hati-hati. Zikir nama, zikir la ilaha illallah. Tidak bisa la ilah menggunakan Allah, Allah, Allah. Tidak bisa Allah menggunakan tapi jangan ditambahi boleh. Kenapa? Wa yubdi'ul khaliq. Ini menunjukkan domirnya dia siapa? Allah Subhanahu. Saya Al-Ka'bah di luar Pak, zikirnya Pak tidak menggunakan Allah, dia menggunakan tapi biasanya kalau di sini nanti dikatakan tak enak zikir. Tak bisa la ilaha illallah Allah. Tak bisa Allah. Tak bisa mati baik ya. Itu yang dua qanaah. Jadi qanaah. Dikasih motor alhamdulillah, ternyata masih banyak dikasih mobil alhamdulillah, masih banyak orang yang naik motor. Dikasih motor alhamdulillah, ternyata masih banyak orang yang naik sepeda. Dikasih sepeda alhamdulillah, karena masih banyak orang yang jalan. Dikasih jalan kaki alhamdulillah, ternyata masih banyak orang yang stroke. Tidak bisa jalan alias stroke. Tidak bisa jalan atau stroke, alhamdulillah, ternyata masih banyak orang-orang yang mati. Orang mati balik, mereka itu Pak minta kiriman Pak di alam kubur. Makanya manusia pun tidak didengarkan Allah, roh-rohnya orang kubur yang mendengar binatang, hewan, apa. Ya? Maka ada filosof
Malam Jumat wong mati di depan pintu. Tahu nggak ya artinya? Malam Jumat orang meninggal di depan pintu. Minta kiriman satu ayat dari Al-Quran, tapi orang dunia tak bisa mengirimkan. Akhirnya mayit nangis kebablasan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa sa'i anjang-anjang disekari nganggo kembang. Rumahnya gak ada pintunya, tidur sendiri tidak ada kawannya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah zaman akhir bumi nyokoyan. Ate wong lari karo sembahyang. Hidupnya nuruti dunia, nanti akhirnya bakal celaka. Sholatullah salamullah Jadi yang kedua adalah ikut pengajian harus kona'ah. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ngaji di makmum ada bukan, ada kopi, ya. Ini ada kopi, ada arutan, ya. Kona'ah, ya, kona'ah. Jam berapa ini? Pasti pas ya. Jam 12 ya. Cukup lah ya. Sudah selesai ya. Masih hitung lagi. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini menunjukkan agar kita beramal soleh. Yang kedua, tujuan agar hidupnya bahagia adalah kona'ah. Kona'ahnya apa Bapak Ibu? Kona'ah itu terima ing pandu. Terima infak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa razika kafafa wa qana'a Allahu bima atah." Qad aflaha man aslama. Ketika kita beruntung, Bapak Ibu, kita ini masuk Islam. Qad aflaha man aslama wa razika kafafa. Diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, wa razika kafafa wa qana'a Allahu bima atah. Agar kita qanaah terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Bersyukur. Dikasih gaji Bapak alhamdulillah. Jangan lupa Pak.
Keluarga yang tidak bahagia itu Bapak Ibu biasanya meruntuh istri. Memang hidup ini tidak jauh dari ekonomi Pak. Tapi ingat Bu, istri yang solehah, hanya istri yang solehah yang bisa menjadi teman dalam setiap kesusahan dari hidup dan istri yang solehah. Bagaimana menunjukkan kesempurnaan kepada kita? Unzuru man asfala minkum wa la tamzu man fawqakum. Ajdaru wa la tajdaru nikmatullahi 'alaikum. Kalau kita memandang dunia Pak Bu, jangan ke atas, pandanglah ke bawah. Wong sugih alhamdulillah. Wong beli mobil alhamdulillah. Jangan meri, jangan iri, jangan benci. Terus kalau memandang dunia jangan memandang ke atas. Ternyata masih banyak orang yang tidak kaya dari kita. Masih banyak orang yang belum bisa beli motor dibanding kita. Alhamdulillah. Kalau masalah agama jangan lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Uang itu kok rajin ibadah ini kadang-kadang dikakui yuk. Enggak ya? Oh Pak Dipaican itu dikit-dikit ke masjid, nggak ngerti ya? Ya. Umur 70 tahun baru ke masjid. Ya. Justru yang 10 tahun, 30 tahun waktu orang ke masjid, nah, diramekan masjidnya. Ya. Karena apa? Masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu. Baginda Rasulullah itu Pak Bu, ya kalau kita berrawat Bu nangis. Rumahnya kecil. Dia masalah agama tidak terlihat. Padahal siapa? Siapa yang tidak kenal dengan Rasulullah? Kalau dibilang seorang politikus, politik. Seorang raja. Dibilang pengusaha, ya pengusaha. Dibilang dia adalah orang kepala rumah tangga, dia kepala rumah tangga. Dia adalah presiden, Pak. Tapi kalau kita lihat sejarah beliau, Pak, kamarnya kecil, Pak. Kamarnya kecil. Oke. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti ke Raudhah Pak, kita Pak. Di Raudhah itu kata Allah, kata Rasulullah, kalau barang siapa yang berada di Raudhah, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu cepat-cepat umroh. Nanti ke Raudhah ada jadwal nusuknya, waktu masuk Pak, minta dengan Allah. Walaupun kita kadang-kadang masuk Pak di Raudhah itu banyak yang tidak pernah bisa masuk ke mimbarnya Rasulullah bersama kamarnya Rasulullah. Kan berdoa di Raudhah itu Pak, ya Allah. Sekarang bangun rapi ke Gusti Madinah itu karena Rasulullah dulu itu Pak. Ya, rumahnya kecil, miskin, bahkan makan susah. Dia kepala negara, bahkan Ali Bapak Ibu, mantunya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang mantunya Nabi tidak bisa makan 3 hari 3 malam. Saking ingin memberikan sayangnya kepada siapa itu istrinya itu Siti Fatimah. Siti Fatimah Pak itu tidak bisa makan Pak. Anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika itu Ali menyenangkan istrinya, Ali berangkat ke pasar. Ali menawarkan dagangan, wahai orang-orang pasar, tolong siapa yang mau mempekerjakan saya? Siapa yang Ali sampai menggendong Pak di perutnya ini batu Pak. Saking laparnya, mantunya raja Pak. Sekarang mantu bupati sugih, mantu camat sugih, mantu kades tak sugih. Amin Allah. Maksudnya kisah Nabi. Saking laparnya Sayyidina Ali Pak, menggendong perutnya Pak, apa batu Pak Bu. Sayyidina Ali menawarkan, tidak ada satupun orang yang berani memberikan pekerjaan kepada Ali. Karena apa? Orang pasar tidak percaya. Masa mantunya raja, mantunya presiden, nggak bisa kerja, nggak ada kerjaan, tidak ada mereka. Akhirnya Ali mengambil kantong Pak ya, mengambil karungnya diisi dengan pasir, ingin membahagiakan seorang istri Pak, digendongnya karung. Ya Allah, aku membawa pasir, tidak bawa apa-apa. Tapi karena cintanya dengan Siti Fatimah Pak, agar Fatimah itu senang Pak, maka Bapak Ibu kalau punya istri Pak, bisa ya, diajak belanja, ngimak mall setahun sekali dari lah.
jalan-jalan, belikan baju Pak, belikan listrik. Jangan diajak warung terus ya. Karena cintanya sih dia. Mesti kelapa nih, alhamdulillah. Sekali mesti lagi. Kita ruangan yang ini. Ali nih Pak. Siti Fatimah tertawa. Hasan Hussein, undur abukum. Lihat ayahmu membawa tepung. Sang tepung. Ini sampai nggak kuat Ali. Ali senang karena Siti Fatimah tertawa. Akhirnya diturunkan. Sini ayah saya turunkan ya Pak. Turunkan. Si Ali ini nangis Pak. Ya Allah, aku ini membawa bukan tepung, tetapi asin. Karena Ali ya Allah, andaikan ini tepung, alangkah berhasilnya Siti Fatimah Pak. Dibuka Siti Fatimah. Ternyata tepung pasir tadi berubah menjadi tepung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti cinta kita kepada sang istri. Kalau kita cinta dengan istri kita, perjuangkan mereka. Jangan sampai menzalimi anak dan istri kita. Amin. Allahumma ya Rabbal. Kemudian yang ketiga ini, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu syaratnya? Taufiquhu ila taat. Menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina in tansurun yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong agama Allah. Ya, maka Allah akan memberikan kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Nahdlatul Ulama, ikut ngaji. Walaupun banyak orang yang membenci, banyak orang yang menghina, kita hadirkan kita bersama Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Khalil Mangkala. Kita hidupkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Pesantren saya Pak, dulu yang kedua namanya Fahri Musa Al-Fatah. Ya, ada kemajuan bertahun-tahun dari bangun 2013 sampai 2019 tidak ada perubahan. Saya riyadhah 40 hari. Bermimpi bertemu dengan orang tua yang ngaku dengan Mbah Hashim Asy'ari. Sony, ganti pondokmu, jangan menggunakan Fahri Musa Al-Fatah, ganti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ganti pondok Pak. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan wasiat Mbah Hashim Asy'ari, naik drastis. Sekarang saatnya 540 Pak. Alhamdulillah. Maka barang siapa yang menguri-uri Nahdlatul Ulama tidak akan rugi, tidak akan dirinya oleh Allah, karena kita bersama Jamiah apa namanya al-liwaun, apa bendera hijaunya oleh Akhdar. Ya, maka orang Saudi juga benderanya hijau. Hijau itu melambangkan bahagia, melambangkan keberkahan, melambangkan subur. Karena Indonesia ini adalah tempatnya para ulama. Bagaimana cinta dengan ulama? Guru-guru kita sampai sananya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, kepengen hidupnya bahagia, taufiquhu ila taat. Ikuti, ya, apa namanya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian hadiri, walaupun kenapa ada yang mengatakan pepatah Abu Bakar Man Abdullah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Rafiqi ilal jannah, dia akan masuk surga bersama kata Abu Bakar Pak. Maka di sini ada gerobokan Pak ya, ada telur, ada uang Pak. Ini asli, asli. Ini telur maksudnya Pak. Kita ini biar ada kekuatan, satu kekuatan telur. Ini dibagi. Ini ada namanya sodako Pak. Dibagi satu-satu. Ya, lebih bagus tadi Pak diisi 100 kalau Pak. 100.000, ada 1 juta bagi-bagi Pak. Sodako kenapa? Al-jannatu mustafaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 orang. Siapa yang pertama? Wa yu'afidul lisan, menjaga lisan. Surga itu Bapak Ibu merindukan 4 orang. Siapa? Wa yu'afidul lisan, menjaga lisannya. Yang kedua apa? Wa mut'imul ji'an, masih makan. Itulah sedekah. Jeruk. Apalagi nanti Pak ini dibawa jeruk, ya, tahu enggak ya? Aneh lomba. Ada minuman, ada kopi, ada teh, ada banyak sekali. Wa mut'imul ji'an, masih makan. Makanya warga itu senang namanya yasinan makan.
tahlilan, manakiban, syukuran, berarti maulidan, nongkrongan, pokoknya makan dulu, Pak. Alhamdulillah. Enak jadi ibu, enak ya, enak zamanku tahu gitu kan. Itu enak jadi kayak gitu. Makanya Taufiq itu ila jangan keluar dari NU, Pak. Jangan keluar dari NU. Ya, ini ngaku-ngaku aku akan keluar dari kapan masuk, kapan keluar, kan gitu kan. Gak pernah masuk NU tapi keluar dari NU. Tapi ingat, ya saya ini pengurus TV, Pak. Ya, saya ini wakil katib, ada yang lengkap, bisa mengingatkan. Diurusi jamaah, Pak. Mestinya diurusi, jangan sampai nanti diurusi orang, pengurus NU ribut. Betul. Repot, oh yang sholat mereka, oh rajin mereka sholat, bahkan juga diambil alih, Pak. Mereka senang mengurusi masjidnya orang, jangan ambil masjidnya orang, Pak. Kenapa? Warga NU sholat yang mandiriin, nanti dulu mereka rajin sholat jamaah, mereka jadi imam azan, jadi apalah, akhirnya pengurus NU-nya minggir semua, masjid dikuasai. Ketika masjid dikuasai, warga NU, pengurus ranting, pengurus MPC, pengurus kota ribut gara-gara masjid diambil orang. Nah kan hadirin, pengurus MPC, PC, ayo kita bersama-sama mudah-mudahan NU selawasi. Amin Allahumma. Barang siapa yang ngurusi NU, walaupun dia bukan santriku, dia aku anggap santriku. Dan barang siapa aku anggap santriku, dia akan masuk surga karena berhasil. Makanya NU itu jangan diganggu. Ada semuanya. Ya Jabar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar. Maka NU sampai kapanpun tidak akan hangus. NU sampai kapanpun tidak akan lenyap karena yang ngurusi Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim itu Pak puasanya 40 tahun. Oh, Mbah Hasyim itu puasanya 40 tahun. Itu ini kapan puasa Ramadan ini kembang kebis? Wong kepengen sakti Pak Bu, ibu-ibu pengen anaknya soleh, harus rajin berpuasa. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu loh, tahu loh. Uang begitu, bukan itu yang betul. Nakal ya, uang. Ular itu Bu, bisa nyetok orang, bisa berubah wajahnya, bisa menjadi sakti, nyembur orang, nyetok orang mati karena dia di puasa 40. Kupu-kupu, apa namanya itu kepompong, puasa 40 hari jadi kupu-kupu. Nah, kalau kepingin sakti anaknya soleh dan solehah, mak-maknya rajin poso Senin ke. Jangan seperti kambing atau kerbau, Pak. Kerbau dengan kambing itu tiap hari makan. Yuk, mau tidur, makan. Mau tidur, makan. Mau pergi, makan. Yuk, baiklah sulit baik kamu. Bangun tidur lagi. Bangun lagi, bangun. Sulit ya. Jadilah seperti ular. Puasa. Jangan seperti kambing itu walaupun wujud manusia, dikit manusia tidak apa-apa, Pak. Kecuali kambing banyak. Ya, nah makanya rajin berpuasa. Yang terakhir, barang siapa kepingin jadi hidupnya bahagia, dia mencintai Allah dan Rasulnya seperti lebih mencintai dari Allah dan Rasulnya, lebih mencintai dirinya sendiri. Kemudian dia benci dengan saudaranya karena benci dimasukkan dalam neraka. Kemudian dia benci saudaranya karena dia ingin ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau empat ini, insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bahagia di akhirat. Amin. Allahumma wa sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi. Sholli wa sallim
nonton televisi daripada nonton lebih baik ngaji. Masjid Nurul Ikhlas tempat untuk ngaji, barang bagi kiai juga para santri. Sholli wa sallim jangan diteruskan menurut ajaran Nabi, jangan diteruskan kalau belum dinikahi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man wala wal ali wal ashabi man wala. Pesan kami kepada hadirin dirahmati Allah. Tujuan kita peringatan Maulid Nabi ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Maka dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan, "At-taqwa hahuna wa yushir ila sadri salasin." Takwa itu Bapak Ibu ada di dalam maka hati Bapak Ibu ada tiga yang perlu. Intinya peringatan Maulid Nabi besar ini hanya jangan sebatas peringatan. Ada gerbek maulid, ada gerbek apalagi ini itu sebagai filosof Pak. Kita agar selalu bersatu, agar selalu cinta tanah air, dan yang ada bunyinya itu agar rajin jangan pelit menjadi sundul tangis. Barang siapa yang pelit kuburnya sempit, makanya terjepit. Makanya banyak-banyak mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, bahagia dunia bahagia akhirat, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, amin Allahumma ya Rabbal. Demikian bisa kami sampaikan. Saudara sama ampun pada hadirin berarti maaf yang dalam-dalamnya. Upin-upin makan nasi cukup sekian dan terima. Bila ada 10 ladang bila kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang insya Allah berjumpa. Bila ada jarum yang patah jangan sampai disimpan dalam laci. Bila ada kata-kata kami yang salah jangan sampai disiar di dalam. Burung yang sejawasi, mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.